Ketegangan meningkat saat demo berlangsung di Manila, Filipina pada Minggu 21 September 2025. Bentrok antara pendemo dan pihak keamanan pecah di sekitar Istana Manila. Menurut laporan Manila Bulletin, 72 orang dilaporkan ditangkap karena diduga melakukan penyerangan terhadap aparat. Warga Filipina marah akan skandal korupsi besar yang menyeret proyek pengendalian banjir fiktif. Skandal proyek banjir hantu yang nilainya ditaksir merugikan negara hingga 34,3 triliun rupiah menjadi titik ledaknya. Proyek ini disebut hanya ada di atas kertas, sementara rakyat masih terus dilanda banjir. Kemarahan publik semakin memuncak setelah Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyinggung kasus tersebut dalam pidato kenegaraan pada Juli lalu. Sejak itu, tekanan terhadap pemerintah dan DPR Filipina semakin menguat. Di Provinsi Bulacan, daerah rawan banjir di utara Manila, warga masih harus menerobos air yang keruh. Mereka menyebut politisi dan kontraktor sama-sama bersalah karena uang rakyat sudah dikucurkan padahal proyek belum dikerjakan. Aksi protes semakin meluas dengan lebih dari 30.000 orang ikut berunjuk rasa di Manila. Mereka menuntut bukan hanya pengembalian dana, tapi juga keadilan agar para pejabat yang terlibat tidak lolos dari jerat hukum. Di dekat Istana Kepresidenan Malacanang, kericuhan semakin pecah. Sekitar 100 orang bentrok dengan polisi, membakar ban, dan melempari petugas. Polisi membalas dengan gas air mata dan menangkap para demonstran. Kerusuhan itu membuat kawasan istana sempat ditutup total. Puluhan aparat dilaporkan terluka, sementara grafiti anti korupsi sempat memenuhi dinding sekitar istana. Meski begitu, sebagian besar aksi protes tetap berlangsung damai. Ribuan mahasiswa, buruh, hingga kelompok aktivis berkumpul di titik-titik bersejarah seperti Taman Luneta dan Jalan Esda lokasi People Power 1986. Presiden Marcos Jr. merespon dengan meminta demo untuk tetap damai. Ia mengaku tidak menyalahkan rakyat karena kemarahan terhadap korupsi memang beralasan. Militer Filipina kini dalam siaga penuh untuk mencegah eskalasi. Pasukan keamanan dikerahkan untuk menjaga gedung pemerintahan dan jalur strategis di ibu kota. Skandal ini juga mengguncang elit politik. Ketua DPR Filipina Martin Romualdez, yang juga merupakan sepupu Marcos, mengundurkan diri setelah namanya terseret dalam penyelidikan. Investigasi awal menyebut hampir 30 anggota DPR dan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum menerima suap dari proyek fiktif itu. Nilai kerugian bahkan diperkirakan bisa jauh lebih besar dari 34 triliun rupiah. Greenpeace memperkirakan potensi kerugian mencapai 18 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 297 triliun rupiah. Angka fantastis yang semakin membakar kemarahan rakyat.